Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah pajak. Pajak di Indonesia larinya kemana saja dan uang itu arahnya kemana saja. Oke, memang banyak yang belum tahu kemana larinya uang pajak. Simak video ini sampai selesai. Uang pajak yang Anda bayarkan larinya kemana saja. Dikutip dari berbagai macam berita di media sosial, bahkan di dunia pendidikan dan lain sebagainya, rata-rata juga membahas tentang pajak larinya kemana saja. Uang yang sudah kita bayar dari pajak sepeda, pajak mobil, pajak bumi, bahkan pajak bea cukai dan lain sebagainya. Kita pun agar tahu kemana saja larinya pajak tersebut. Oke, yang pertama, pajak tersebut larinya ke perlindungan sosial. Perlindungan sosial apa saja? Yang pertama, ada program Keluarga Harapan. Ini masih berjalan sampai sekarang. Berbagai macam keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, mereka mendapatkan program Keluarga Harapan. Kemudian ada juga yang mendapatkan kartu sembako murah. Mungkin di daerah-daerah tertentu, kalau untuk daerah yang perkotaan tidak mendapatkan kartu sembako, atau bisa dikatakan orang yang mampu tidak bisa mendapatkan kartu sembako. Kemudian kartu Indonesia Pintar. Kartu ini bisa dimiliki di jenjang mulai tingkatan sekolah dasar, tingkatan menengah, sampai tingkatan atas, SD, SMP, SMA. Itu yang bisa mendapatkan. Kemudian kit kuliah. Kit kuliah ini bisa didapat untuk dunia perkuliahan anak yang kurang mampu untuk membiayai biaya kuliah. Kemudian kartu Indonesia Sehat. Ini adalah bentuk perlindungan sosial. Bisa dikatakan KIS untuk yang terakhir tadi. Tapi KIS bekerja sama juga dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu ada tentang perumahan dan fasilitas umum. Apa saja yang dibangun dari pajak? Yang pertama adalah jalanan umum. Jalanan umum mungkin entah dari jalannya, kemudian lampu, tanaman, dan lain sebagainya, itu perlu bangunan. Kemudian ada lagi pembangunan tentang jembatan, mulai jembatan besar, jembatan kecil, bahkan jembatan-jembatan hampir seluruh wilayah Indonesia. Mungkin ada beberapa yang masih belum terbangun. Ini termasuk jembatan yang tidak sebesar gambar pertama tadi. Kemudian di dunia pendidikan, sekolahan, pondok, tempat pendidikan TPQ, kemudian tempat umum yang lain, mungkin non-Islam, itu juga bisa mendapatkan fasilitas umum dari hasil pajak. Kemudian yaitu jalan tol. Jalan tol ini juga termasuk fasilitas umum yang memang sekarang untuk masuk jalan tol masih membayar. Dan rata-rata masuk di jalan tol itu membayar. Di luar negeri sudah ada yang tidak membayar. Bisa juga 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang mungkin tidak begitu bayar. Kemudian fasilitas umum termasuk pembangunan masjid, pembangunan gereja, kemudian tempat orang Buddha dan lain sebagainya, ini masuk dalam fasilitas umum. Selanjutnya yaitu transfer ke daerah. Di dalam transfer ke daerah bisa dikatakan setiap masing-masing desa ini mendapatkan anggaran berbagai macam. Dan anggaran tersebut dipergunakan untuk masing-masing desa. Di sini data yang saya contohkan mulai tahun 2005 sampai 2019. Jadi anggaran desa. Dana desa itu termasuk hasil dari transfer ke setiap masing-masing daerah. Perlunya diserapkan oleh masing-masing desa tersebut. Desa juga kelurahan mendapatkan
transfer dari daerah. Kemudian dana pendidikan. Dana pendidikan pada tahun 2018, karena yang saya ambil contoh adalah tahun 2018, dana pendidikan termasuk meliputi program KIP tadi, kemudian untuk honor guru antara ASN dan non ASN, kemudian tunjangan guru, bahkan juga ada beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Penyerapan anggaran dari pajak untuk dunia pendidikan dipergunakan berbagai macam ini. Kemudian fasilitas pelayanan umum sekarang masuk ke dalam dunia online. Kita tidak perlu datang mengurus surat apapun, meskipun tidak keseluruhan surat bisa untuk diselesaikan secara online. Pengaduan mulai layanan umum, fasilitas kesehatan dan sebagainya, semuanya sekarang hampir seluruhnya sudah menggunakan sistem online. Sistem offline pun sekarang sudah pelayanan umumnya cukup lumayan bagus karena teknologi yang cukup lumayan berkembang pesat di Indonesia ini. Kemudian anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan untuk apa saja? Kalau kemarin kita ada cukup lumayan besar tentang penanganan biaya perawatan di tahun 2020 sampai 2022 kemarin. Kemudian untuk vaksinasi, lalu insentif tenaga kesehatan, kemudian untuk cadangan penanganan kesehatan termasuk pembelian alat kesehatan dan obat-obatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Itulah anggaran pajak untuk kesehatan. Kemudian ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini meliputi yang pertama dari TNI. Kemudian yang kedua adalah dari Polri. Ini cukup lumayan besar pertahanannya dan masih ada pertahanan untuk masuk wilayah kabupaten. Itu terkadang masing-masing kota maupun kabupaten ada yang namanya pamong praja dan lain sebagainya. Itu termasuk ketertiban dan keamanan. Kemudian di bidang keagamaan, uang pajak juga menyerap di bidang keagamaan. Contoh, bantuan hibah untuk kegiatan Islamia, kemudian kegiatan orang Kristen, kegiatan orang Buddha dan lain sebagainya. Khususnya untuk keagamaan. Di sini yang saya ambil data di tahun 2020. Kemudian pariwisata. Pembangunan pariwisata entah dari jalan, kemudian perbaikan tempat tersebut, semua fasilitas di pariwisata juga menggunakan uang pajak. Termasuk pariwisata di Bali, kemudian yang ada di Jawa Tengah yaitu Candi Borobudur. Kemudian pertahanan, anggaran pajak pertahanan di situ meliputi untuk pengamanan, pembelian tank, kemudian pembelian pesawat, lalu pembelian kapal selam, dan pembelian berbagai macam alat penembakan ataupun ya begitulah berbagai macam senjata yang dimiliki oleh pertahanan di negara Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di channel video selanjutnya.